Hei para pendengar semuanya, balik lagi bersama Novel Audio dan kita akan melanjutkan cerita Absolute Regression part 6. Oke, langsung saja kita lanjutkan ceritanya. 100 hari kemudian, Giom keluar dari gua Minor Heaven, lalu dia pergi ke pavilion Heavenly Demon untuk melapor pada ayahnya. Heavenly Demon duduk di kursi utama sambil mendengarkan Giom berbicara. "Ayah, maafkan aku. Aku sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi pada akhirnya aku tidak bisa memecahkan rekor ayah," kata Giom. "Apakah kau membelah bola batu itu dengan benar?" tanya Heavenly Demon. "Aku bisa melakukannya berkat petunjuk yang ayah tinggalkan di sana. Aku juga tidak beristirahat saat berada di dalam formasi perangkap ilusi di ujian terakhir," jawab Giom. Mendengar itu, Heavenly Demon terdiam. Lalu senyuman tipis pun muncul di wajahnya untuk sesaat. Giom terkejut. Apakah dia baru saja tersenyum? Atau aku cuma salah lihat? Heavenly Demon lalu berkata, "Sepertinya kau tidak sebodoh itu." "Tentu saja, lagi pula aku ini adalah putra Heavenly Demon yang agung," jawab Giom dengan bangga. Heavenly Demon hanya mendengus dingin saat mendengar itu. Giom berpikir, sebelum aku terlahir kembali, aku kira ayah adalah orang yang menikmati kesenangan dalam mengadu putra-putranya untuk menjadi penerusnya. Tapi sekarang aku paham, dia adalah orang yang akan melakukan apapun untuk kultus demonik. Bahkan jika itu harus mengorbankan putranya sendiri, selama itu bermanfaat untuk kultus demonik, dia akan melakukannya. Saat Giom sedang memikirkan itu, dia mendengar seseorang berbicara padanya. "Siapa sangka kau bisa melewati gua Minor Heaven hanya dalam waktu 100 hari. Itu sungguh luar biasa, Tuan Muda Kedua," kata orang itu. Giom melihat orang itu. Dia adalah orang berpengaruh kedua di kultus demonik ini, sekaligus orang paling dipercaya oleh Heavenly Demon. Dia merupakan penasihat utama kultus demonik. Namanya adalah Sima Myung. "Sudah lama tidak bertemu, penasihat Sima," sapa Giom dengan hormat. "Syukurlah kau ada di sini. Kebetulan aku ingin berbicara denganmu tentang suatu masalah di kultus demonik," ucap penasihat Sima. Giom terkejut. Dia ingin membicarakan masalah kultus denganku. Itu artinya ayah juga ingin dia melakukan hal ini, pikir Giom sembari melirik ayahnya. Penasihat Sima lalu menjelaskan, "Belum lama ini kami menerima surat yang tidak diketahui pengirimnya. Surat itu mengatakan ada penyimpangan serius yang terjadi pada pasukan demonik." Mendengar perkataan penasihat Sima, Giom berpikir keras. Pasukan demonik adalah salah satu divisi kelompok prajurit di kultus demonik. Komandan pasukan demonik adalah orang yang memiliki hubungan dengan pedang darah iblis. Apakah Pak Tua itu yang membuat masalah lagi, pikir Giom. Melihat Giom tidak mengatakan apapun, penasihat Sima pun melanjutkan perkataannya. "Tahun lalu kami juga menerima surat yang sama. Kami juga langsung melakukan penyelidikan pada masalah ini. Namun penyelidikan itu berakhir dengan kegagalan. Petugas penyelidik khusus yang dikirim untuk menyelidiki masalah ini ditemukan telah mati," kata penasihat Sima. "Apakah dia dibunuh oleh orang di pasukan demonik?" tanya Giom. "Benar, dan orang yang membunuh petugas penyelidik khusus itu kemudian membunuh dirinya sendiri setelah itu." Penasihat Sima berhenti sejenak sambil melihat Giom sebelum melanjutkan berbicara. "Kali ini aku ingin kau memimpin penyelidikan masalah ini secara langsung," kata penasihat Sima. Mendengar itu, Giom mulai merenung. Misi ini cukup berbahaya. Siapapun yang terlibat dalam masalah ini pasti akan dieksekusi oleh pelakunya. Meskipun aku adalah putra dari Heavenly Demon, mereka tetap tidak akan tinggal diam. Pelakunya pasti akan melakukan apapun untuk menutupi kejahatannya. Memikirkan hal itu, Giom melihat penasihat Sima dan berkata, "Penasihat Sima,
kau mengirimku untuk melakukan sesuatu yang membahayakan nyawaku? Apakah kau sengaja melakukannya? Tanya Jiom. Itu benar, kau memang harus mempertaruhkan nyawamu pada misi kali ini. Penasihat Sima tidak menyangkalnya. Jiom lalu menatap Heavenly Demon. Ini pasti ujian lagi dari ayah kejam ini, pikir Jiom dalam hati. Melihat Jiom menatapnya, Heavenly Demon pun membuka mulutnya. Bukankah kau sebelumnya mengatakan banyak omong kosong padaku? Apakah kau takut dengan misi sekecil ini? Tanya Heavenly Demon dengan nada yang meremehkan. Melihat itu, Jiom hanya bisa menghela nafas. Yah, lagi pula aku tidak bisa menolaknya. Kalau begitu, aku akan menerima misi ini, seru Jiom. Meskipun dia tidak tahu apa yang direncanakan ayahnya, tapi Jiom bertekad untuk menyelesaikan misi ini dengan sempurna. Saat itulah Jiom teringat sesuatu. Benar ayah, karena ini mungkin akan menjadi saat-saat terakhirku. Aku ingin kau minum bersama. Belum sempat Jiom menyelesaikan kata-katanya, Heavenly Demon sudah berjalan pergi dari tempat ini. Jiom merasa canggung. Dari luar dia memang terlihat dingin, tapi sebenarnya dia sangat peduli pada putranya, ucap Jiom. Penasihat Sima di sampingnya hanya meliriknya. Tapi tuan muda kedua, aku sama sekali tidak bisa melihatnya, kata penasihat Sima. Jiom tidak tahu harus berkata apa setelah mendengar itu. Setelah itu, Jiom kembali ke kediamannya. Tak lama kemudian, seseorang datang untuk menemuinya. Senang bertemu dengan Anda, tuan muda kedua. Saya adalah petugas penyelidik khusus yang dikirim oleh penasihat Sima. Namaku Seo Daryong dari Pavilion Nirvana, ucap orang itu. Dia tampak kuyu, ada kantung mata hitam di bawah matanya. Melihat orang yang terlihat sakit-sakitan di depannya, Jiom terdiam. Kenapa kau yang datang ke sini? Padahal aku sudah bilang pada penasihat Sima untuk mengirimkan wanita paling cantik di Pavilion Nirvana, kata Jiom dengan kecewa. Mungkin saya terlihat seperti wanita paling cantik di mata penasihat Sima, ucap Daryong. Mendengar itu, sudut mulut Jiom berkedut. Yah, terserahlah, ayo kita berangkat sekarang. Jiom lalu berjalan keluar. Daryong terkejut. Apakah kita tidak perlu menyiapkan apapun? Tanya Daryong. Kau jelaskan saja padaku di perjalanan, kata Jiom. Daryong terdiam setelah mendengar itu. Kemudian mereka berdua pun berjalan pergi menuju tempat komandan pasukan demonik berada. Dalam perjalanan, Daryong berbicara. Komandan pasukan demonik bernama Gu Cheonyang. Dia adalah adiknya Gu Cheongpa yang adalah pedang darah iblis. Gu Cheonyang sendiri telah menjadi komandan pasukan demonik selama 8 tahun. Mereka telah menyelesaikan berbagai macam misi berbahaya. Orang-orang telah menganggap mereka sebagai pasukan elit di kultus demonik. Daryong menjelaskan pada Jiom. Bukankah berarti mereka memang hebat dalam pekerjaannya? Tanya Jiom. Itu benar, jawab Daryong dengan lemah. Jiom menghentikan langkahnya. Dia lalu melihat Daryong di belakangnya. Apakah kau sungguh-sungguh ingin menyelesaikan masalah ini? Tanya Jiom. Aku memang ingin melakukannya, jawab Daryong. Lalu ada apa dengan sikapmu itu? Aku tidak bisa merasakan sedikit pun semangat darimu, seru Jiom. Mungkin karena meskipun kita berhasil mengungkap masalah ini, itu tidak akan merubah apapun di kultus demonik, ucap Daryong. Jiom terdiam setelah mendengar itu. Apakah maksudnya kultus ini tidak akan berubah kecuali petingginya juga berubah? Jiom memalingkan wajahnya, lalu kembali berjalan ke depan. Apakah kau merasa takut? Tanya Jiom. Sama sekali tidak, jawab Daryong. Begitukah? Apakah kau tahu kalau petugas penyelidik khusus sebelumnya telah dibunuh? Tanya Jiom lagi. Lalu jawaban Daryong selanjutnya sangat mengejutkan Jiom. Petugas penyelidik khusus yang dibunuh itu adalah masterku.
ucap Daryong. Ciom menoleh dan terdiam. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Di markas pasukan demonik, dua orang penjaga menghentikan Daryong dan Ciom di pintu gerbang markas itu. "Dari mana asalmu?" tanya salah satu penjaga dengan dingin. "Aku adalah petugas penyelidik khusus Seo Daryong dari Pavilion Nirvana. Menyingkirlah, aku punya urusan penting dengan komandanmu," suruh Daryong dengan tegas. Melihat sikap Daryong itu, Ciom cukup terkejut. "Penyelidik khusus apanya? Kau terlihat begitu lemah." "Benar, kau tidak bisa masuk tanpa izin dari para petinggi," ketua penjaga itu mencibir. Daryong lalu mengeluarkan sebuah dokumen dan memperlihatkannya pada ketua penjaga itu. Melihat dokumen itu, salah satu penjaga lalu berkata, "Tunggulah di sini, aku akan melaporkannya pada atasan kami." Namun Daryong langsung menyela, "Kau tidak perlu melakukan itu, karena kitalah yang akan menemui atasanmu," kata Daryong. "Sudah kubilang, kau tidak bisa masuk tanpa izin dari petinggi," seru penjaga itu. "Apakah kalian ingin menghentikan seorang penyelidik khusus yang punya surat perintah?" Daryong menjadi marah. "Omong kosong, entah kau penyelidik khusus atau apalah. Begitu kau ada di sini, kau harus mengikuti aturan kami," penjaga satunya mencibir dengan jijik. Daryong menggertakkan giginya saat dia akan berdebat lagi. Ciom yang sedari tadi diam kemudian membuka mulutnya. "Apakah kalian tahu siapa aku?" tanya Ciom. Ketika orang itu terkejut. "Aku tahu siapa kau, lalu kenapa?" tanya penjaga itu. Mendengar itu, Ciom lalu maju ke depan ketua penjaga itu dan bam. Dengan cepat, Ciom menghantam biji mereka dengan kakinya. Ketua penjaga itu menjerit kesakitan, lalu terjatuh ke tanah sambil memegangi biji mereka. "Kalian tahu identitasku, tapi masih berani bersikap kurang ajar padaku. Itu adalah pelajaran bagi kalian. Daryong, apa yang kau tunggu? Ayo kita masuk," kata Ciom. Baiklah, tunggu aku." Kemudian mereka berdua pun masuk ke dalam markas pasukan demonik. Selanjutnya, mereka kembali dihadang oleh sekelompok orang. Daryong dengan marah kembali mengeluarkan surat perintah dan mengancam orang-orang di depannya. "Apakah kalian tidak mengerti? Kalian semua sedang menghalangi investigasi resmi. Apakah kalian ingin masuk penjara?" seru Daryong dengan marah. Namun, orang-orang itu hanya tertawa mencibir. Saat itulah seseorang berteriak, "Dari mana asal para bajigur ini? Beraninya kau mengacau di tempat ini?" kata orang itu sambil berjalan ke depan Daryong. "Aku penyelidik khusus Seo Daryong. Siapa kau?" tanya Daryong. "Aku Godang, kapten korps pertama pasukan demonik. Apa maumu?" ucap Godang dengan dingin. Mendengar nama itu, Daryong lalu menjelaskan lewat telepati pada Ciom. Orang ini adalah tangan kanan pemilik tempat ini. Dia terkenal karena telah banyak melakukan kejahatan keji yang bahkan ditakuti oleh para pasukan demonik. Ciom tidak mengatakan apapun setelah mendengar itu. Daryong kemudian berkata lagi pada Godang, "Kaptenku, aku petugas penyelidik khusus yang datang dengan membawa surat perintah resmi. Jangan sembrono," seru Daryong. "Hah, apa yang bisa kau lakukan jika aku sembrono?" Godang mencibir. "Kalian semua akan ditangkap atas tuduhan mengganggu jalannya investigasi resmi," jawab Daryong dengan tegas. "Kau mau menangkap kami?" Kuku keke takutnya. Orang-orang di ruangan itu tertawa meremehkan. "Ayo tangkap aku, cobalah jika kau berani," ucap Godang sembari menatap mata Daryong. Melihat sikap orang-orang di depannya, Daryong tidak tahu harus berkata apa. Saat itulah Ciom kembali membuka mulutnya. "Kaptenku, lama tak bertemu. Kalau tidak salah, kita terakhir bertemu di perjamuan saat itu," sapa Ciom sambil mengulurkan tangannya.
Kaptenku sedikit bingung, tapi secara naluriah menjabat tangan Ciom itu. Pada saat itulah, Ciom menggenggam tangan Godang dengan erat. Godang menggertakkan giginya dan meringis kesakitan. Kami punya urusan penting dengan komandan pasukan demonik. Jadi, berhentilah bicara omong kosong dan singkirkan anak buahmu itu. Mereka menghalangi jalan kami, seru Ciom dengan dingin. Dia juga menambahkan lewat telepatinya, kalau kau tidak mau menyingkir, maka akan kupotong tanganmu ini. Setelah mengatakan itu, Ciom dan Daryong pun berjalan melewati orang-orang itu. Kaptenku tidak mengucapkan sepatah kata pun dan membiarkan mereka melewatinya. Setelah beberapa saat, sampailah Ciom di tangga menuju sebuah aula. Apakah tuan muda kedua mengenal Godang? Tanya Daryong. Tidak, ini adalah pertemuan pertama kita, jawab Ciom. Lalu kenapa dia membiarkan kita lewat begitu saja? Daryong terkejut. Aku barusan mematahkan tangannya, ucap Ciom dengan enteng. Apa? Kali ini Daryong sangat terkejut hingga meninggikan suaranya. Berhentilah membuat keributan, ayo cepat masuk. Ah, baik tuan muda. Saat mereka sampai di depan aula tempat komandan pasukan demonik berada, mereka kembali dihalangi oleh para penjaga. Kau tidak bisa menemui komandan kami kalau belum membuat janji dengannya, kata penjaga itu. Hah, apakah kalian masih tidak lelah untuk menghalangi kita? Ciom mendesah tak berdaya. Ciom lalu mengambil surat perintah dari Daryong dan membentangkannya ke depan penjaga itu. Minggirlah, kami di sini untuk penyelidikan resmi. Jika kalian berani menghentikan surat perintah ini, itu artinya kalian berniat membangkang pada pemimpin kultus. Apakah kalian meremehkan surat perintah ini? Maka aku akan menganggap kalian juga meremehkan pemimpin kultus, seru Ciom dengan dingin. Para penjaga itu menjadi ragu-ragu setelah mendengar itu. Saat itulah sebuah suara keluar dari dalam aula. Biarkan mereka masuk, kata suara itu. Selamat datang di tempatku, tuan muda kedua. Sesosok pria paruh baya yang terlihat cukup tampan duduk di kursi utama dengan santai sembari menyapa Ciom. Dia adalah Gu Cheonyang, komandan pasukan demonik. Sepertinya orang-orangku telah bersikap kasar padamu. Mereka semua memang bodoh, jadi mohon pengertiannya, kata Gu Cheonyang. Ciom melihat pria paruh baya di depannya dengan serius. Aku bisa merasakan aura mengerikan yang terpancar dari tubuhnya itu. Aura itu bahkan membuat Daryong merasa ketakutan. Ciom terdiam sejenak sebelum membuka mulutnya. Mereka sepertinya punya banyak waktu luang. Lebih baik kau suruh mereka untuk membaca buku saja. Itu akan meningkatkan pengetahuan mereka, kata Ciom. Ada pepatah yang mengatakan orang bodoh itu pemberani, ucap Gu Cheonyang dengan santai. Pepatah itu sudah ketinggalan zaman. Saat ini, orang yang cerdas itu jauh lebih berani. Ciom membalas perkataan pria paruh baya di depannya. Jadi begitulah. Ngomong-ngomong tuan muda kedua, apakah kau tahu kenapa kau yang ditugaskan pada masalah yang merepotkan ini? Tanya Gu Cheonyang pada Ciom. Apakah dia ingin mencari tahu alasan kenapa aku yang dikirim untuk menyelesaikan masalah ini? Pikir Ciom dalam hati. Sepertinya ayah ingin menghukumku. Aku membuat kesalahan saat berburu bersamanya sebelumnya, jawab Ciom. Hahaha, jadi begitulah adanya. Gu Cheonyang tertawa. Aku telah memimpin orang-orang kuat tapi bodoh ini untuk waktu yang lama. Sungguh merepotkan. Kuharap selama tuan muda kedua di sini, kau bisa membantuku untuk mencerahkan mereka. Sebagai balasannya, aku pasti akan mendukungmu menjadi penerus Heavenly Demon, kata Gu Cheonyang. Bukankah kakakmu si pedang darah iblis mendukung saudaraku? Tanya Ciom. Yah, dia adalah dia dan aku adalah aku. Aku pasti akan mendukungmu, ucap Gu Cheonyang sambil tersenyum.
Mendengar itu, Ciom juga balas tersenyum. Haha, aku merasa lebih baik setelah kau mengatakan itu. Mari kita bekerja sama untuk beberapa hari ke depan, kata Ciom. Saat Ciom akan pergi, Gu Cheonyang berbicara. Ngomong-ngomong tuan muda kedua, berhati-hatilah. Mungkin kau akan dalam bahaya selama kau ada di sini, ucap Gu Cheonyang. Apakah kau sedang membahas petugas penyelidik khusus yang tewas terbunuh sebelumnya? Tanya Ciom dengan dingin. Hahaha, tidak. Aku yakin pemimpin kultus tidak akan mengirimkan putranya sendiri ke tempat ini hanya untuk mati. Aku hanya mengkhawatirkanmu, kata Gu Cheonyang. Begitukah? Terima kasih atas kekhawatiranmu itu. Jika tidak ada lagi, aku akan pergi. Setelah mengatakan itu, Ciom dan Daryong pun berjalan pergi. Gu Cheonyang menatap kepergian mereka dengan serius. Tidak tahu apa yang sedang direncanakannya di dalam pikirannya. Ciom tersenyum dalam hati. Sepertinya ayah ingin membuat salah satu di antara kita untuk mati, pikir Ciom. Sementara itu, di pavilion tempat Heavenly Demon berada, dia sedang bermain-main dengan pedang di tangannya. Penasihat Sima yang ada di sampingnya berkata, harusnya aku saja yang mengurus masalah ini, bukan tuan muda kedua. Jawaban Heavenly Demon mengejutkan penasihat Sima. Dia mengatakan padaku bahwa kita telah kehilangan jalan demonik. Penasihat Sima membuka mulutnya karena terkejut. Apakah hanya karena itu? Tanya penasihat Sima. Kalau dia berani membual di depanku, maka dia harus membuktikannya dengan tindakannya, ucap Heavenly Demon. Penasihat Sima merasakan hawa dingin di dalam hatinya setelah mendengar itu. Dan part kali ini pun berakhir di sini. Oke, itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe dan like jika kalian suka video ini. Dan jika nggak suka, tekan aja yang gambarnya jempol ke atas. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan selamat beraktivitas. Bye.